Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaria Fatimah dengan NIM 0702022052. Saya mahasiswa Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini merupakan video tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Islam Kawasan Asia Tenggara dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ijtiaq Ulumuddin MA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Laos. Maksud dinamika Islam di sini adalah menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan Islam di Laos dari masa ke masa. Sebelum masuk ke pembahasan tentang topik tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah awal terjadinya negara Laos. Negara Laos awal mulanya itu didominasi oleh kerajaan-kerajaan dari tahun 1354 sampai kemudian tahun 1975 kerajaan Laos pun dihapuskan dan mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos. Kemudian pada tahun 1997 Laos bergabung bersama negara-negara Asia lainnya ke dalam organisasi ASEAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah awal mula kedatangan Islam di Laos. Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara, khususnya di negara Laos, melalui para pedagang Cina dari Yunan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara tetangganya seperti Thailand dan Burma, atau yang kita kenal sebagai Myanmar saat ini. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Selanjutnya, dari para pedagang tersebut, kemudian umat Islam di Laos ini mulai berkembang dengan membangun tempat ibadah seperti mendirikan masjid di negara Laos. Sebelum Islam masuk, sebenarnya telah ada etnis yang beradaptasi di negara Laos, seperti etnis Lao atau yang dikenal dengan etnis Laolum. Etnis inilah yang mendominasi dari kuantitas jumlah penduduk, serta selalu mendominasi dalam hal komunitas masyarakat dan dalam aspek pemerintahan. Di negara Laos, pihak komunis memang sangat dominan, sebab hal tersebut tidak terlepas dari sejarah bahwa negara Laos pernah didukung oleh negara Uni Soviet dan negara tetangganya Vietnam dalam upaya mencari kemerdekaan. Hingga akhirnya, kaum komunis Pathet Lao diberi dukungan yang sangat besar oleh dua negara tersebut dalam mencapai kemerdekaannya. Dengan demikian, Laos mendapat kemerdekaannya dengan mengganti nama negara resmi sebagai Republik Demokratik Rakyat Laos. Dari pembahasan ini, sebenarnya tidak ada unsur-unsur umat Islam dalam membantu kemerdekaan di negara Laos. Hal itu bukan karena umat Islam tidak berkenan, namun harus diingat bahwa Islam adalah agama pendatang dan belum mencapai pola adaptasi yang baik di kawasan tersebut. Sehingga umat Islam pada waktu itu hanya meningkatkan peran dakwah mereka dan ekonomi sehingga tidak terlibat dalam hal seperti itu. Hal itu juga menjadi pembenaran memang lantaran umat Islam pada waktu itu tidak mendapat tempat di kalangan etnis asli negara Laos, sehingga etnis asli negara Laos mendominasi hal tersebut. Di Asia Tenggara, orang Islam mayoritas hanya ada di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Di Thailand, Filipina, dan Singapura, orang-orang Islam menjadi minoritas, sedangkan di Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar, jumlah penduduk Muslim sangatlah sedikit. Dengan gambaran seperti itu pun, akar persoalan orang Islam di masing-masing negara juga berbeda. Kemudian, saya akan memberitahu macam-macam masyarakat minoritas Muslim yang ada di Laos. Yang pertama, ada Muslim Chin Hao. Seperti yang telah saya jelaskan tadi di sejarah awal kedatangan Islam di Laos, Muslim Chin Hao ini merupakan para pedagang Cina dari Yunan. Sebenarnya,
para saudagar ini datang ke Laos itu tidak bermaksud untuk menyebarkan agamanya juga, namun pure hanya untuk berdagang saja. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, Muslim Cinhao pun mulai berkembang pesat. Hingga saat ini, keturunan Muslim Cinhao masih tinggal di dataran tinggi dan daerah perbukitan. Dan mereka menjadi pemasok kebutuhan pokok bagi masyarakat di kota. Yang kedua, Muslim Tamil. Di Laos, kelompok Muslim ini berasal dari selatan India, yang masuk ke ibu kota Laos, Vientiane melalui Saigon. Kebanyakan Muslim Tamil ini adalah laki-laki yang bekerja sebagai penjaga-penjaga, buruh, dan berdagang. Di kota ini, mereka memiliki masjid yang menyerupai bangunan masjid di tempat asal mereka, yakni Tamil, dan dilengkapi bangunan madrasah untuk anak-anak Muslim belajar agama Islam. Masjid itu bernama Masjid Al-Jami'ah. Masjid yang selalu ramai dikunjungi Muslim dari India, Pakistan, dan Bangladesh, sebab para jamaah Muslim India Selatan inilah yang mendominasi masjid di Vientiane. Meskipun demikian, masjid ini juga banyak dikunjungi jamaah Muslim dari berbagai negara lain, seperti Indonesia, Malaysia, dan Palestina. Selanjutnya yang ketiga adalah Muslim Kamboja. Khusus untuk Muslim ini, mereka adalah para pengungsi dari rezim Khmer berkuasa. Mereka melarikan diri ke negara tetangga mereka Laos setelah pemimpin rezim Pol Pot menyerukan gerakan genosid atau pembersihan massal etnis Kamboja Cham Muslim dari tanah Kamboja. Kini di Laos diperkirakan ada sekitar 200 orang Muslim Kamboja. Mereka memiliki masjid sendiri yang bernama Masjid Azhar. Masyarakat dengan nama Masjid Kamboja. Masjid ini berlokasi di distrik Chanthaburi, Vientiane. Meski berjumlah sangat sedikit dan tergolong miskin, mereka tetap teguh dalam memegang agama Islam, dan umumnya mereka adalah penganut mazhab Syafi'i, berbeda dengan komunitas Muslim Asia Selatan di Vientiane yang menganut mazhab Hanafi. Selain di Vientiane, sebenarnya ada lagi komunitas Muslim lainnya, namun jumlahnya sangat sedikit dan umumnya mereka lebih memilih tinggal di kota kecil di luar Vientiane. Lalu, sistem pendidikan Islam di Laos. Umat Islam yang ada di Laos ini menyebarluaskan dakwah Islam secara terbuka dalam media pendidikan, sehingga dapat memberikan pemahaman kelompok non-Muslim tentang Islam dan memperkuat basis dari umat Islam sendiri dalam memajukan Islam kultural. Untuk memajukan Islam kultural ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam memaksimalkannya, yaitu dengan cara membudayakan Islam ke tengah-tengah masyarakat tanpa melihat kelompok apapun. Di mana hal ini jelas menjadi kekuatan Islam karena penguatan basis Islam kultural akan sulit terdeteksi oleh rezim yang terlalu represif terhadap gerakan Islam yang terlalu vokal dan radikal. Selanjutnya, persoalan terakhir, yaitu mengenai isu-isu atau permasalahan agama Islam yang ada di Laos. Sebenarnya, tidak ada isu atau permasalahan yang serius mengenai agama Islam yang ada di Laos ini. Sebab, agama Islam di sini itu benar-benar diterima baik oleh masyarakat Laos. Contohnya seperti orang-orang Muslim Kamboja, di mana mereka ini adalah sebenarnya seorang pengungsi. Hal ini sudah saya jelaskan ya tadi, secara rinci mengenai macam-macam masyarakat minoritas Muslim di Laos. Kemudian, masyarakat Muslim yang ada di Laos ini bahkan mempunyai masjid sendiri dan dilengkapi pengeras suara untuk adzan. Meskipun berada di lingkungan padat dan mayoritas penduduk di sana beragama Buddha, aktivitas dan kegiatan keagamaan di masjid ini, terutama di ibu kota Vientiane, selalu berjalan normal. Bahkan sebagian dari warganya sangat akrab dengan orang-orang Muslim, jadi tidak usah diragukan lagi bagaimana hubungan antar agama yang ada di Vientiane ini benar-benar sangat baik. Contohnya, ketika adzan berkumandang, orang-orang non-Muslim di sana itu tak merasa terganggu. Mereka tak peduli dengan adanya adzan itu. Mereka benar-benar menikmati kedamaian yang timbul di antara satu sama lain.
Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai dinamika Islam di Laos atau sejarah dan perkembangan Islam yang ada di Laos. Selebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.